Ya, Mirsa, Badan SAR Nasional mendirikan posko darurat di Dermaga 2 JICT Pelabuhan Tanjung Priok. Posko ini didirikan untuk mencari pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak yang jatuh di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Dalam pencarian pesawat Sriwijaya Air, nantinya Basarnas akan dibantu oleh pihak kepolisian dan juga TNI. Beberapa tenda sudah didirikan seperti posko Korps Brimob Lantamal hingga posko kesehatan milik Polri. Proses pencarian bagian pesawat dan korban telah dilakukan sejak Sabtu malam dan terus dilanjutkan hingga pagi ini. Proses pencarian melibatkan sejumlah KRI, Sea Rider, hingga kapal tunda. Personil penyelam dari Denjaka TNI Angkatan Laut juga ditugaskan menyelam untuk mencari korban maupun bagian pesawat. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Nadia Raisa di Posko SAR di Dermaga JICT 2 Tanjung Priok dan juga di Saamora di Bandara Soekarno-Hatta. Kita ke Nadia Raisa terlebih dahulu. Nadia, adakah temuan baru yang sudah disampaikan ke Posko SAR di Dermaga JICT 2? Ya, Wilson, yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, untuk temuan baru yang sudah sampai ke posko terpadu JICT 2 tempat saya melaporkan ini, untuk pagi ini ditemukan adanya evacuation slide, tetapi kami juga masih menunggu terkait informasi yang lebih rinci terhadap temuan ini. Sedangkan kemarin juga sudah ditemukan yaitu serpihan-serpihan pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta Pontianak, dan juga dari serpihan-serpihan tersebut dimasukkan ke dalam 2 kantong jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi lebih lanjut. Sementara itu sesaat lagi juga tim penyelam dari Basarnas dan juga Indonesia Diver Rescue Team akan berangkat menuju ke lokasi tempat jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, yaitu dengan menggunakan kapal Basarnas KN SAR Basudewa. Dan estimasi perjalanan diperkirakan adalah 1 jam untuk mencapai ke titik lokasi, dan titik pencariannya juga masih sama, yaitu di antara Pulau Laki dan juga Pulau Lancang, karena terakhir hilang kontak adalah di sekitar titik tersebut. Maka pencarian juga masih difokuskan ke titik tersebut untuk mencari bagian-bagian dari pesawat dan lainnya. Dan menurut informasi yang kami dapatkan juga dari Bayu Wardoyo yang merupakan tim leader Indonesia Diver Rescue Team, bahwa untuk pencarian hari ini akan ada di kedalaman 20 hingga 30 meter, dan memang yang lebih mudah untuk ditemukan adalah bagian-bagian dari pesawat yang bersifat ringan karena mudah mengapung. Selain itu juga untuk kendala-kendala yang akan dihadapi yaitu adalah visibility atau jarak pandang, lalu gelombang dan juga arus. Tetapi menurut informasi yang kami dapatkan terkait dengan arus melalui radar meteo masih dipastikan aman untuk melakukan pencarian atau menyelam di kedalaman 20 hingga 30 meter hingga siang nanti. Selain itu juga bisa kami sampaikan bahwa tadi pagi Menteri Perhubungan lalu Panglima TNI beserta dengan Kabasarnas sudah meninjau ke lokasi titik pencarian. Dan juga memang dalam pencarian kali ini melakukan 3 metode, yaitu dengan udara, ada 2 helikopter yang pusatkan atau diarahkan ke titik lokasi pencarian, lalu juga dari pencarian di laut ada KRI, dan juga tentunya dari bawah laut ada alat pendeteksi bawah laut, dan tentunya tim penyelam dari Basarnas dan juga dari Indonesia Diver Rescue Team akan segera berangkat menuju ke titik lokasi. Dan juga yang dapat kami sampaikan untuk tim Basarnas bagian penyelamnya dan juga tim dari Indonesia Diver Rescue Team ini akan menggunakan kapal yang memiliki echo sounder untuk melakukan scanning di bawah air, dan jika sudah ditemukan objek yang dicurigai, barulah para penyelam akan menyelam ke titik tersebut untuk melihat kondisi secara langsung. Ya, Wilson. Baik, Nadia, tadi rekan kita Ulfa Mursriyadi yang bersama dengan kapal cepat yang menyisir perairan Laki di Kepulauan Seribu, di kapalnya sudah menemukan potongan-potongan jenazah
dari korban pesawat Sriwijaya Air SJ182. Seperti apa sistemnya nanti ketika sampai di posko JICT-2? Apakah didiamkan dulu di posko atau langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk proses identifikasi? Nadia. Ya, Wilson, bisa kami sampaikan setelah adanya temuan-temuan tersebut, maka akan dibawa ke posko JICT 2 ini, dan di sini juga sudah terdapat posko DVI Polri yang akan memisahkan bagian-bagian yang sudah ditemukan, apakah itu merupakan properti dari korban atau penumpang pesawat yang jatuh, atau itu merupakan body part, ataukah bagian pesawat lainnya seperti yang tadi sudah ditemukan, yaitu evacuation slide. Barulah setelah itu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Seperti itu ya, Wilson. Baik, terima kasih Nadia Raisa. Selanjutnya kita ke Disa Amora yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Disa, sudah adakah keluarga yang datang kembali ke sana untuk menyampaikan atau mencari tahu informasi ataupun menyampaikan data keluarga mereka, Disa? Yang sampai saat ini, Wilson, sejumlah keluarga masih terus mendatangi posko crisis center di tempat saya melaporkan, yakni di Terminal 2D kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. Dan sekali lagi kami informasikan bahwa akses kami terbatas, Wilson. Kami hanya bisa berada di luar, tidak bisa berada di dalam. Kami tidak bisa lebih menceritakan secara detail suasana yang ada di dalam. Namun berdasarkan perbincangan kami dengan petugas, memang ada langkah-langkah yang harus dilakukan di ruangan dalam di sana. Kalau kami lihat begitu kerabat korban ini datang ke posko center, di pintu depan langsung akan dicek suhu tubuhnya, kemudian juga mengisi kehadiran atau identitas di awal. Kemudian begitu masuk akan dilakukan pendataan. Ada dua pendataan, yakni pendataan dengan pihak maskapai, tentunya mengisi data-data terkait dengan korban, kemudian juga memastikan apakah memang keluarganya ini menjadi penumpang dari pesawat Sriwijaya Air, dan apakah memang hubungannya ini merupakan hubungan kandung begitu. Dan satu lagi juga pendataan mengenai dengan pihak Jasa Marga, ini terkait dengan asuransi. Dan informasi kami dapatkan bahwa ketika memang sudah terkonfirmasi bahwa kerabat yang datang ke sini merupakan kerabat kandung, seperti ayah kandung, ibu kandung, atau anak kandung dari salah satu penumpang di Sriwijaya Air, maka akan langsung diantarkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk di sana nanti akan melakukan identifikasi lebih lanjut. Dan tadi juga sudah kami saksikan sejumlah kerabat korban dibawa oleh pihak Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan bus yang sudah disiapkan dari sini untuk langsung menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk identifikasi lebih lanjut. Dan ini disarankan juga, Wilson, untuk kerabat yang akan mendatangi posko krisis center ini agar membawa sejumlah dokumen penting terkait dengan penumpang atau keluarganya yang menjadi korban dari pesawat Sriwijaya Air ini, seperti misalnya surat ijazah, keterangan ijazah yang di dalamnya terdapat sidik jari korban. Jadi tentunya membantu teman-teman yang ada di krisis center. Dan kemudian untuk saat ini juga belum ada dari kerabat korban yang bercerita lagi kepada kami terkait dengan kerabatnya yang saat ini masih hilang begitu. Namun kalau tadi pagi sedikit bercerita, seorang kerabat ini menuturkan bahwa ia saat ini masih mencari 5 anggota keluarganya, diantaranya 3 orang dewasa dan 2 orang anak-anak, ya, 1 anak berusia 12 tahun dan 1 anak lagi berusia 7 bulan. Tentu, Wilson, kita bersama-sama semoga memang posko krisis center ini menjadi titik terang untuk kerabat keluarga yang saat ini tentu masih gelisah, khawatir, dan sedih begitu dengan terus mencari keberadaan dari kerabat mereka yang menjadi penumpang pesawat Sriwijaya Air. Demikian, Wilson, sementara yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Disa Amora dari Bandara Soekarno-Hatta dan Nadia Raisa dari JICT Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali, teman-teman. Pemirsa, laporan langsung dari Pontianak dan juga perairan Kepulauan Seribu akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami.